Hai semuanya, balik lagi bersama aku Surya. Yap, sesuai janjiku kali ini aku lanjut bahas saham second liner murah. Kalau sebelumnya aku menggunakan cara sendiri, kali ini aku mencoba cara toko dunia. Untuk kali ini aku menggunakan salah satu matriks andalannya Peter Lynch. Sebenarnya aku nggak pure menggunakan cara dia ya. Kalau 100% menggunakan cara dia tuh nggak ketemu juga nih sahamnya gitu kan. Jadi agak aku modif dikit sehingga ada 3 saham yang menarik di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Untuk kali ini aku mencoba metode dari Peter Lynch. Meski nggak aku gunakan seluruh polanya ya, cuman menggunakan yang paling memungkinkan saja. Jadi dalam mencari saham murah di sini, aku menggunakan matriks kesukaannya Peter Lynch, yakni Price to Earning Growth Ratio alias PEG. Jadi rasio ini akan membandingkan PE atau Price to Earning dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih per saham atau EPS dalam 5 tahun. Sehingga saham yang memiliki pertumbuhan EPS dalam 5 tahun cukup tinggi, tapi harga sahamnya lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan EPS-nya, bisa dianggap murah. Namun di luar PEG ini aku juga menggunakan beberapa indikator lainnya. Untuk membantu redam resiko, kami menggunakan beberapa matriks lainnya seperti debt to equity ratio yang maksimal 0,5 kali. Lalu kami juga membatasi market cap sekitar 1 triliun sampai 30 triliun agar konsisten di market second liner. Kira-kira ada saham apa aja ya? Pertama ada saham Astra Auto Parts atau Auto. Sebenarnya agak kaget sih dari hasil screening muncul nama Auto ternyata. Karena kalau dari hitunganku sebenarnya ini masih agak mahal ya. Tapi si Auto ini ternyata punya PEG itu sekitar 0,05 kali nih, udah murah nih gitu. Dengan begitu jika dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersih per sahamnya, saham Auto ini udah cukup murah. Meski kalau dilihat dari sisi price to book value, posisinya masih agak mahal secara historis, di atas standar deviasi plus 1 lagi. Walaupun kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti DRMA itu udah murah sih. Berhubung fokus kita di sini mencari saham ala Peter Lynch, kita gunakan indikator si PEG ini ya. Untuk itu kita akan cek bagaimana fundamental si Auto. Jika dilihat sekilas dari update keuangan per kuartal 3 2023, pendapatan Auto ini naiknya cuma tipis 4,36%. Namun laba bersihnya naik 57%. Kok bisa? Pendorongnya adalah adanya kenaikan pendapatan laba dari entitas asosiasi sebesar 27%. Lalu ada juga pendapatan keuangan naik 124% dan juga pendapatan lain-lain naik 56%. Sementara itu, potensi growth bisnis Auto ini bisa aja makin tinggi ke depannya jika ekonomi global pulih. Dan itu sudah ditandai dengan kenaikan suku bunga yang udah peak di level tingginya dan ada potensi penurunan di 2024 nanti. Tapi ingat, bukan berarti karena dianggap murah dengan metode Peter Lynch ini nggak mungkin turun ya harganya. Bisa jadi turun dulu baru ntar naik lagi gitu. Kalau konsensus analisi pasang target harga di 3.797 berarti ada potensi upside 60% gitu. Kedua, saham Mitra Adi Perkasa atau MAPI yang memiliki PEG sekitar 0,04 kali. Sebenarnya aku sendiri lihat saham MAPI ini masih mahal sebenarnya ya. Tapi dengan rasio PEG yang memang strateginya melihat growth investingnya ya, posisi saham MAPI ini dianggap menarik karena rasionya di bawah 1 kali PEG. Selain itu, dari sisi kinerja keuangan per kuartal 3 2023, omset MAPI ini memang naik 26%. Namun laba bersihnya turun 4,96% akibat adanya kenaikan beban pokok hingga penjualan yang cukup signifikan. Lalu apakah MAPI tidak menarik? Aku punya 2 sisi yang bisa dijadikan patokan untuk kita memutuskan masuk ke MAPI atau enggak. Pertama, seperti Auto, MAPI juga bisa diuntungkan di 2024 jika suku bunga bank sentral mulai diturunkan.
Sehingga alokasi belanja dari segmen menengah bisa naik. Selama ini MAPI ini memang memiliki segmen menengah ke atas, tapi dengan suku bunga diperkirakan turun mungkin di semester 2 2024 ya. MAPI bisa juga mendapatkan exposure dari segmen menengah ini gitu. Dan harapannya biaya-biaya MAPI juga bisa naik lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya, sehingga bottom line MAPI akan kembali positif. Tapi ada sisi keduanya, yaitu resikonya. Saham MAPI bisa jadi sulit mengembangkan market ke segmen menengah. Apalagi TikTok Shop sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Kecuali MAPI punya official store di sana. Dan dari sana mereka bisa terbantu meningkatkan omset ke segmen menengah tersebut. Nah, menurutmu apakah MAPI layak untuk investasi midterm 1-2 tahun? Ketiga, saham ESA. Ini salah satu saham midtermku juga nih, yang udah sekitar 3 bulanan sih, tapi lagi floating loss juga. Ekspektasiku mulai naik juga di 2024 sebenarnya, jadi masih santai lah. Menurut indikator PEG, ESA ini punya PEG sekitar 0,01 kali. Murah kan? Meski kalau lihat laporan keuangannya per kuartal 3 2023 agak-agak serem nih. Laba bersih turun 91%, pendapatan juga turun 58%. Namun ada reasonnya kok. Jadi si ESA ini sempat menghentikan sementara pabrik amonianya pada kuartal 1 2023 karena emang lagi jadwal buat pengecekan aja, buat maintenance gitu. Nah, selain itu ada juga normalisasi harga amonia di awal 2023. Meski di akhir tahun sempat mulai naik lagi, ya walaupun nggak setinggi waktu posisi 2022 sih. Kombinasi dua faktor itu membuat kinerja ESA memang lagi nggak bagus. Soalnya ESA ini memang sangat sensitif banget dengan harga amonia dunia. Kalau volume penjualannya sih aman aja, karena setiap yang diproduksi oleh ESA pasti diserap kok sama perusahaan terafiliasi pengendalinya, yakni si Genesis. Jadi santai aja. Dengan basis kinerja yang rendah di 2023, aku perkirakan di 2024 bisa mulai naik. Kalau aku pasang target minimal bisa ke 1.000 lah saham ini, baru aku mungkin mulai taking profit dulu gitu. Kira-kira kesampean gak menurutmu? Nah, itu tadi ketiga saham yang paling murah menurut indikator Peter Lynch, yang aku modif juga dengan gayaku, yang intinya aku gak pernah mau investasi di saham yang ngutangnya banyak banget tapi hasilnya gak ada. Kayak BUMN Karya gitu kan. Kira-kira mana yang cocok sama kamu nih? Perlu part 3-nya gak nih? Kalau perlu nanti aku juga coba cari metode yang beda lagi, agar pikiran kita juga semakin terbuka dengan peluang-peluang yang paling oke. Kalau setuju kasih komentar